Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Arjuna Abel Satya di acara seputar Bekasi untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar Bekasi pagi ini. Pemirsa, suasana Car Free Day yang biasanya menjadi ajang rekreasi dan berbelanja di pedagang kaki lima kini diwarnai keluhan para pedagang. Lonjakan harga bahan pangan akibat kenaikan pajak membuat barang dagangan semakin mahal dan daya beli masyarakat menurun. Para pedagang kawasan Car Free Day mengaku kesulitan menjaga harga tetap terjangkau agar pembeli tidak berkurang. Di kawasan Car Free Day, pedagang kaki lima yang biasanya ramai pengunjung kini tampak berbeda. Banyak pedagang mengeluhkan menurunnya jumlah pembeli setelah harga bahan pangan melonjak tajam akibat kenaikan pajak. Beberapa pedagang sayur dan kebutuhan pokok mengatakan bahwa harga beli dari distributor naik cukup tinggi, sehingga mereka terpaksa menaikkan harga jual. Namun kenaikan harga ini justru membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah belanja. Bahkan ada yang memilih menunda membeli kebutuhan tersebut. Selain itu, pedagang makanan dan minuman siap saji di area Car Free Day juga terdampak. Modal yang dikeluarkan semakin besar, sementara keuntungan menipis, karena mereka harus menekan harga agar tidak kehilangan pelanggan. Kondisi ini menambah beban pedagang kecil yang bergantung pada penghasilan harian di Car Free Day. Mereka berharap ada solusi dari pemerintah agar pajak tidak semakin menekan usaha kecil dan harga pangan bisa kembali stabil. Untuk mengetahui kondisi terkini, tim kami sudah berada di lokasi untuk mewawancarai beberapa pedagang. Dari studio, kami teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akasa Bayu dari kelas 11 IPA 1 sebagai reporter berita pada hari ini. Hari ini saya mau mewawancarai Bu Yani sebagai pedagang cimol dan ketang. Iya. Nah, hari ini saya mau membawakan berita bertema eh, menaiknya harga pangan akibat pajak yang melonjak. Nah, mari kita Ibu, saya wawancarai Ibu. Oke, pertanyaan pertama itu bagaimana kenaikan pajak mempengaruhi modal pedagang? Sangat mempengaruhi harga kentang naik, harga terigu, harga minyak. Benar-benar mempengaruhi keseluruhannya ya Iya. dari bahan-bahannya ya Bu. Iya. Oke. Lalu lanjut pertanyaan kedua yaitu apa dampak harga pangan naik terhadap keuntungan pedagang? Eh sangat mempengaruhi ya, soalnya jadi porsinya agak dikurangin sedikit, Misalnya juga dari untungnya juga jadi sedikit lah. kurang ya Iya Bu. jadi berkurang. Lanjut yang ke pertanyaan terakhir. Iya. Pertanyaan terakhir itu reaksi pembeli setelah harganya naik tuh pada gimana? Banyak pembeli pada komplain sih, karena kan yang tadinya porsinya banyak jadinya sedikit. Karena kan apa? Pengaruh juga dari harga bahan bakunya. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Terima kasih sudah menonton video ini. Lanjut ke pedagang selanjutnya. Selanjutnya saya akan mewawancarai pedagang jajanan mercon murah. Dan di sini ada dengan Ibu Nur dan Ibu Amel. Oke, Ibu apakah siap diwawancarai? Nah, selanjutnya itu pertanyaannya ada apakah pedagang kesulitan mendapatkan stok barang setelah harga naik? Intinya memang duit sih. Kan dari pangannya itu kan saya dari yang harga ceker yang tadinya murah 12.000 jadi 20.000 sekilanya itu lumayan banyak dah. Banyak kenaikannya juga. Kenaikannya juga. Karena kan kita di sini juga pakai bahan-bahan bahan-bahan yang seperti ayam kayak gini kan. Terus yang biasanya kita cuma kurang beberapa misalnya sekilanya bisa 40, ini naik jadi 55, jadi 50 gitu Jauh ya kan. naiknya. Kenaikannya gue sangat luar biasa kalau menurut saya. Gitu sih. Di harga cabenya juga pun iya. Oh, kan jadi ngaruh kenaikannya di harga semuanya kayak cabenya, terus dari segi ayamnya naik semua. Pertanyaan selanjutnya ya, guys. Oke. Ini itu bagaimana pedagang menyesuaikan harga jualnya biar tetap laku gitu jualannya. Ya gimana ya, nanti kalau misalnya dinaikin takutnya naik sedikit gitu, komplain. Kok naik sih 1.000, 1.000, 2.000 padahal kan itu ya harganya lumayan ya, bahan-bahannya ya di harga yang tetap.
kita juga nggak mau ngecewain yang rasa pun tetap kita samain, terus dari segi bahan-bahannya juga tetap tetap ada yang dibandingin. Berarti itu efek ke omset ya berarti. Omset ya, berarti omset kita yang lebih kecil nih, iya berkurang lah. Iya, Wah, gimana ini harus menyesuaikan kan ya. iya. Nah, itu pertanyaan terakhir. Oke, boleh. Ada ini gini. Lalu kalau pertanyaan terakhir itu, apakah kenaikan pajak itu bisa membuat kehilangan pelanggan? Kalau untuk kehilangan pelanggan sih, menurut saya pribadi tidak ya. Kalau customer itu pasti ada aja satu dua gitu kan. Cuma mungkin hilang tidak berkurang iya. Karena dapat kenaikan semuanya walaupun cuma naik 500 perak atau 1000 pun mungkin customer akan lebih apa sih namanya menyesuaikan dengan yang lain harga-harganya gitu aja sih kayak sebenarnya ya balik lagi kita harus konsisten dengan harga yang kita jual walaupun itu bahan kita mahal gitu. Baik Bu, terima kasih ya sudah mau wawancarai Bu. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi untuk acara seputar Bekasi pada pagi ini. Saya Arjuna Hamil Satya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.